Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Rolita Adelia, mahasiswa Sosiologi UNESA semester 4. Nah, kali ini kita akan membahas nih arti seni mengada Erich Fromm. Nah, saya akan mengambil contoh tentang kepalsuan besar Erich Fromm, di mana kepalsuan yang diciptakan di publik ternyata itu hanya untuk keuntungan semata. Mereka tidak memperhatikan kebaikan atau keadilan bersama, kedamaian, tidak seperti itu. Mereka lebih ke arah kapitalisme, artinya mereka bagaimana meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, misal kita membeli makanan dan ternyata makanan itu dikemas sedemikian rupa, terlihat besar, terlihat menarik, tapi ternyata isi di dalamnya tidak sesuai dengan tampilannya seperti itu. Nah, itu hanya jadi salah satu contoh kepalsuan di Erich Fromm seni mengada. Nah, kita akan mewawancarai 4 informan mengenai kepalsuan apa saja sih yang mereka lakukan atau mereka sebagai korban tersebut. Ya, selanjutnya lanjut kita ke informan selanjutnya. Ya, kita langsung wawancara informan pertama kita, yaitu Mbak siapa? Halo, aku Rahma. Ya, namanya Mbak Rahma. Ya, Mbak Rahma ini juga jadi mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya. Nah, menurut Mbak Rahma nih, pernah nggak sih menjadi pelaku kepalsuan atau menjadi korban gitu dari kepalsuan? Sebenarnya untuk pemalsuan atau kepalsuan sendiri itu pernah dua-duanya ya. Pernah jadi pelaku, entah itu jadi orang yang memalsukan atau memanipulasi data pernah. Jadi korban yang dimanipulasi juga pernah sih. Ya, kalau pemalsuan data itu seperti apa gitu? Terus keuntungannya yang didapat itu apa? Sebenarnya kalau aku malsuin data itu benefitnya bukan ke aku ya, bukan ke aku pribadi, tapi lebih ke circle atau lingkungan di dekatku. Aku terakhir kali malsuin data itu waktu SMK sih. Waktu SMK, jadi kan waktu SMK itu kan kebanyakan guru-guru itu kan pasti nyuruh salah satu muridnya nih buat masukin data, bantu ibu dong atau bantu bapak dong buat bantu masukin data. Nah, waktu itu kebetulan banyak temanku yang nilainya, circleku kebetulan orang-orang di dekatku yang nilainya itu kurang gitu loh. Sedangkan nilaiku kan aman, nilaiku aman dan nilai temanku kurang. Aku ngantrol nih nilai mereka yang harusnya mungkin 75 atau 76, tak katur jadi semuanya 89 or stuff like that. Ya, jadi seperti meninggikan nilai teman gitu ya. Lalu kalau kepalsuan yang Anda sebagai korban gitu seperti apa? Kalau kepalsuan aku sendiri sebagai korban itu sebenarnya waktu itu sempet kan ikut salah satu lomba. Ikut salah satu lomba itu ternyata after lomba itu kan kebetulan lomba yang cukup bergengsi sebenarnya untuk tingkat dulu itu. Untuk tingkat SMA SMK itu lomba yang cukup bergengsi dan ternyata setelah lomba entah itu jarak 1 minggu atau 2 minggu baru ketahuan ternyata juri-jurinya waktu itu kan ada 3 juri. Tiga-tiganya itu ternyata udah nerima uang dari satu sekolah ini gitu loh. Jadi si sekolah ini tuh yang menang. Jadi hasilnya tuh bener-bener pure, nggak fair sama sekali. Padahal ketika di cross check lagi itu sebenarnya bukan si ini yang menang gitu sih. Jadi kemungkinan sekolah mbaknya ini menang gitu ya, tapi gara-gara hasilnya udah dimanipulasi, jadinya malah sekolah lain yang menang kayak gitu ya? Iya, jadi kayak gitu sih kalau yang pengalamanku. Entah itu aku yang memanipulasi data atau aku yang sebagai korban gitu. Terima kasih ya Mbak Rama udah wawancara ya. Ya, kita lanjut ke informan kedua. Nah, ini juga dari universitas yang ada di Surabaya, salah satu mahasiswinya. Ya, kita lanjut. Ya, nama mbaknya siapa? Ici. Ici ini dari universitas mana? Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UINSA. Ya, ini kan saya ini mau bahas tentang kepalsuan nih Mbak. Kepalsuan itu kita tuh bisa jadi korban, tapi juga bisa memasukkan sesuatu demi keuntungan gitu. Jadi tuh kita merasa dirugikan gitu kan. Nah, menurut Mbak pernah nggak jadi korban dari pemalsuan itu? Pernah sih, pasti pernah lah. Coba jelasin. Gitu aja. Oke. Sebelumnya aku pernah beli suatu barang ya, kita anggap aja barangnya A. Sebenarnya barangnya ini juga gak terlalu penting karena ini cuma hobi aja, koleksi aja ya kan. Setelah itu aku beli pun harganya juga cukup menguras kantong. Pada saat itu belinya itu di luar negeri, emang Korea
gitu loh. Dan masuk sini tuh harganya bisa lebih naik gitu. Setelah itu orangnya menghilang. Tiba-tiba dia nggak ngasih kabar paketku sampai di mana, terus apa kabar paketku gitu, kok nggak datang gitu kan. Dan itu hampir berjuta-juta sih, puluhan juta juga. Sampai puluhan juta ya. Itu tuh kayak benda fanbase gitu ya, fans Korea. Ya benar, fans Korea. Dan ternyata emang info di Twitter gitu, setelah dicari emang dia seorang penipu gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu. Oh, terus berarti barangnya nggak datang? Iya, akhirnya banyak. Sebenarnya korbannya bukan aku aja. Mungkin customer lainnya merasa tertipu gitu kan. Mungkin ada yang lebih dari 20 juta kan, aku juga nggak tahu. Tapi ternyata dia emang nipu dengan cara dia menawarkan harga murah. Harga murah. Oh, ini harganya segini. Tapi kalau datang segini aku dapat kasih potongan segini-gini, dan ternyata ya emang ditipu. Karena kita udah beli banyak juga kan. Belinya tuh up dari 10 barang. Kan harus ada jatah biar ntar bisa 1 kilo gitu kan, ada khusus gitu. Dan Ya banyak banget ya segitu ya. Nah, dia tuh emang promosinya secara personal atau dia punya akun sendiri gitu, akun penipuan gitu? sebenarnya akun penipuan sih, lebih dia itu ganti-ganti uname Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya. Nah, Mbak Ici ini maaf ya Mbak kalau memang kurang sopan, tapi pernah nggak memasukkan sesuatu gitu buat untuk keuntungan pribadi? Alhamdulillah nggak pernah. Walaupun aku jualan all shop pun nggak pernah memalsukan barang. Kayak walaupun nanti dapat untung pun itu nggak apa-apa, yang kecil. Yang penting kan ya bener halal gitu loh. Emang ini tuh untungnya segini, kayak jualan 20.000 kita jual 21.000 kan, emang sistem marketing kayak gitu kan. Istilahnya juga balik modal, tapi buat nipu sampai biar meraup keuntungan berjuta-juta nggak ada sih. Belum sempet kepikiran, takutnya ya ada temen-temennya ini yang ikut join sama aku di all shopku, ternyata mereka yang nipu, sama aja kan atas nama aku juga yang jelek ntar. Iya, malah jadi nanti karma ya. Ya, terima kasih Mbak Ici. Jadi kepalsuan jadi yang telah dilalui Mbak Ici ini ternyata malah ditipu orang lain gitu ya. Ya, oke. Kita lanjut ke informan selanjutnya. Ya, nah kita ini dapat informan ketiga, seorang laki-laki dari universitas salah satu di Surabaya. Nah, langsung aja perkenalan, Mas siapa? Saya Rizal Saputra dari salah satu mahasiswa di Surabaya, mahasiswa swasta. Iya, univ mana Mas? Dari Universitas Al-Hadid Surabaya. Nah, saya jelasin dulu ya Mas pertanyaannya. Jadi kepalsuan ini tuh kayak kita merasa tertipu dan rugi gitu, atau enggak kita melakukan suatu tindakan di mana itu mengelabuhi orang lain kayak gitu. Jadi Masnya pernah nggak jadi korban pemalsuan kayak gitu? Pernah gitu, pernah Pak. Ya, gimana ceritanya? Waktu itu kan kita mau ngadain kayak tour travel ke luar kota kayak gitu. Nah, waktu itu kan kita diberikan fasilitas ABCD dan dengan harga segini-segini. Namun ketika kita sudah membayar dengan harga yang cukup mahal itu, tapi ternyata ketika sampai tujuan destinasinya itu nggak sesuai. Ada yang mungkin konsumsinya nggak sesuai, ada juga mungkin tempat wisatanya itu diubah arahnya, beda di tempat wisata yang berbeda kayak gitu. Nah itu, terus juga nanti terkait misalnya kan kita ketika tour travel kan dapat kayak merchandise gitu, kayak mungkin dapat kaos atau dapat banner. Nah itu kadang ternyata jumlahnya nggak sesuai juga, ada yang kurang, ada mungkin yang kurang bagus kayak gitu ya. Iya, itu pengalamannya di mana itu Mas? Waktu wisata di mana? Ketika itu waktu wisata di Bali, ketika itu waktu SMK sama teman-teman kayak gitu. Oke. Kalau Masnya ya maaf ya Mas, pernah nggak melakukan kayak kepalsuan gitu? Jadi tuh kita tuh kayak mengiming-imingi sesuatu, tapi ternyata tuh sebenarnya tuh nggak ada gitu. Itu tuh biar aku tuh bisa manfaatin kamu atau gimana gitu. Pernah nggak Mas? Mungkin kalau dari pengalaman saya mungkin agak belum mengingat kembali, jadi kurang tahu, jadi nggak pernah kayak mengalami kayak gitu. Jadi nggak pernah melakukan hal seperti itu kayak gitu. Ya, berarti tidak tahu itu sengaja apa tidak gitu ya. Kadang tidak sengaja juga, kita mungkin nggak sadar kita melakukan pemalsuan seperti itu, karena kan dalam melakukan pemalsuan nggak harus secara kita sadar gitu, mungkin secara tidak sadar kita bisa aja melakukan pemalsuan kepada orang lain atau mungkin teman-teman kita di sekitar kayak gitu.
Oh iya, ya cukup segini kepalsuan yang udah dijelaskan sama informan ketiga. Kita lanjut ke informan selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke informan keempat. Mohon maaf karena saya mengganti tag video dengan informan keempat dengan suara VN karena video sebelumnya suaranya kurang terjelas. Ya, informan keempat bernama Berliana Kurniasari dari UNESA dan Prodi Sosiologi. Nah, dia belum pernah melakukan kepalsuan, namun dia menjadi korban kepalsuan. Yang pertama, temannya yang memanfaatkan dia untuk mengerjakan tugas PR ataupun ulangan Berliana ini. Dan hanya ada kebutuhannya saja, tidak baik-baik, namun ternyata ada maksudnya. Lalu kepalsuan yang kedua yaitu saat belanja online shop untuk membeli suatu baju dan tertera di produk itu lingkar dada ataupun deskripsi lain itu sesuai dengan badannya Berliana ini. Namun ternyata yang datang itu kekecilan dan di bawah deskripsi yang ada di online shop tersebut. Ya. Nah, dari 4 informan yang sudah saya wawancara, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tadi bentuk-bentuk kepalsuan dari informan yang telah diceritakan itu ada yang dia lomba, tetapi seperti dimanipulasi dari sekolah lain sehingga pihak sekolah dia tidak menang. Lalu ada yang memalsukan data nilai teman-teman, lalu ada penipuan agen traveling jadi tidak sesuai dengan iklan yang dipasangkan, terus ada pemanfaatan orang untuk keuntungan tertentu seperti itu, contohnya mengerjakan PR. Nah, lalu ada penipuan online shop yang berupa barang Korea yang ternyata tidak datang seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis kepalsuan yang sudah ditemukan di kehidupan sehari-hari informan yang telah saya pilih. Nah, informan ini berasal dari universitas-universitas yang ada di Surabaya, tapi hanya beberapa sih. Sekian dari Seni Mengada Erich Fromm. Kita sudahi wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.